Salam sejahtera, puji Tuhan kalian sudah menyelesaikan 2 rekaman dan saat ini kita akan lanjutkan dengan rekaman selanjutnya, yaitu rekaman pelajaran yang ketiga. Nah, kali ini kalian masih akan melihat siapa-siapa lagi yang dikurniakan Allah otoritas. Tapi ingat, otoritas yang dititipkan, ya. Nah, kita akan lihat masih ada 2 kelompok orang yang dikurniakan otoritas. Nah, selain akan melihat 2 kelompok orang ini, dalam pelajaran kali ini juga kalian akan melihat bagaimana seharusnya oleh Alkitab orang menjalankan otoritas yang dititipkan itu. Jadi kita akan melihat apa yang Allah kehendaki bagi orang yang dikurniakan titipan otoritas, bagaimana dia menjalankan otoritas itu. Oleh sebab itu, selamat menikmati pelajaran ini. Puji Tuhan, pada saat ini kita kembali meneruskan kelas kita, melanjutkan pelajaran yang rekaman yang kedua, di mana kita sudah belajar dasar Alkitab yang otoritas yang dititipkan, ya. Yang pertama pada pemerintah, kemudian yang kedua di tempat kerja, kemudian yang ketiga kita bisa lihat bahwa otoritas itu diberikan juga kepada keluarga, ya. Yang pertama kita lihat suami istri, bagaimana struktur keluarga yang dibangun oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya juga yang diberikan dasar Alkitab tentang hubungan orang tua dan anak. Di sana kita bisa lihat bersama-sama. Kemudian yang keempat, dasar Alkitab, otoritas yang dititipkan oleh Allah itu di dalam gereja. Gereja, ya. Dalam gereja itu otoritas yang pertama itu dipercayakan kepada penatua-penatua atau hamba-hamba Tuhan. Memang itu otoritas ada kepada hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Dan itu otoritas ini dititipkan kepada mereka sebagai pelayan-pelayan di dalam gereja. Kita coba lihat beberapa ayat yang kita lihat bersama-sama dalam 1 Korintus 16 ayat 15 sampai 16. Dia katakan, ada satu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Ya. Ini permintaan kepada Paulus kepada jemaat di Korintus, melihat bagaimana pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang rajin bekerja, ya, berjerih payah, mengabdikan dirinya dalam pelayanan untuk kepentingan orang-orang kudus. Dan Paulus katakan, karena itu taatilah orang-orang yang demikian. Jadi fungsi dan peran daripada penatua dan hamba-hamba Tuhan yang bekerja dan berjerih payah demi perkembangan dan pelayanan orang-orang percaya, dalam hal ini seperti Stefanus dan keluarganya, dia minta supaya mereka menghormati, mentaati, karena orang ini diberikan otoritas oleh Allah, diizinkan oleh Allah, ada di tengah-tengah jemaat, memimpin melalui pengajaran, memberikan teladan melalui hidup mereka,
pengorbanan mereka, ketaatan mereka. Dan orang-orang percaya, gereja patut menghormati orang-orang itu. Kita lihat juga di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 8. 2 Korintus pasal 10 ayat 8. Dikatakan seperti ini, bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa, otoritas yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Wah, ini menarik ya. Ini rupanya konteksnya ya adalah Paulus baru menegur beberapa jemaat dan mungkin pemimpin di sana pada mereka. Tapi dalam ayat ini setelah itu Paulus juga mau menghibur mereka. Mau menghibur mereka untuk tahu bahwa otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus dan kawan-kawannya ya, untuk pelayanan itu memang semata-mata untuk membangun. Teguran-teguran mereka bukan untuk meruntuhkan, bukan untuk mengecilkan, tapi membangun supaya jemaat itu terus bertumbuh, jemaat bisa dikuatkan, ya, jemaat bisa diajar kebenaran, dan jemaat terus menerus bisa dihibur untuk maju di dalam Kristus. Ini satu hiburan kepada mereka bahwa apapun yang dilakukan oleh Paulus, baik menegur, baik menyelesaikan masalah, itu memang semata-mata untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan, untuk melemahkan mereka. Itu bukan pelayanan yang dilakukan Paulus, karena otoritas yang diberikan Paulus dan kawan-kawan itu memang tujuannya benar-benar untuk pembangunan tubuh Kristus, jemaat Tuhan. Kita juga bisa lihat dalam 2 Korintus 13 ayat 10 dikatakan, itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya apabila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Ini diingatkan kembali. Ini memang kalau melihat nada ayat ini seperti Paulus merasa berat hati, sakit hati waktu menegur mereka. Ya, karena itu memang mereka sangat mengasihi, Paulus sangat mengasihi itu. Tetapi karena Allah memberikan otoritas kepada Paulus dan kawan-kawan, otoritas ini merupakan titipan dari Allah. Sehingga Paulus harus menegur jemaat-jemaat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya tujuan daripada teguran itu adalah untuk membangun. Ini jelas diingatkan ya. Kuasa dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Ini memang perlu diuji. Memang kalau kita diberikan otoritas ya, biasanya 10% itu membongkar karena mungkin dosa, karena hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena ada dosa yang belum dibukakan. Itu memang 10% itu pada waktu menegur itu untuk membongkar supaya menyadarkan mereka. Tapi ingat, 90% itu untuk membangun, bukan untuk melemahkan. 90% untuk membangun supaya dia bangkit kembali. Melalui apa? Penghiburan, nasihat, dorongan. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus. Dia terus terang dengan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu berhadapan dengan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dia akan menegur. Dan itu dilakukan. Tetapi ingat, ya, 90% itu harus membangun. Supaya jemaat itu sadar pada waktu dibongkar tentang dosanya,
dibongkar tentang pemahaman kebenaran firman Tuhan. Pada waktu dibangun dengan kasih, dia kembali kepada kebenaran. Nah, ini memang menjadi pertanyaan kepada kita. Ya. Bagaimana kalau ya orang kita nasihati, orang yang melanggar firman Tuhan, yang melakukan dosa, dan orang itu tidak mendengar dan tidak merasa bersalah. Bagaimana cara kita menangani? Ya. Ini penting ya. Ini memang satu prinsip, tapi Alkitab memberikan prinsip yang baik. Kalau kita sebagai penatua melihat dosa, diingatkan dan tidak merasa bersalah, prinsip yang diajarkan Yesus dalam Matius 18, 15 itu apa? Itu tahapan-tahapan yang dilakukan. Pertama, datangi. Kedua, tidak harus bawa saksi. Ketiga, diserahkan. Itu prinsip-prinsip. Kalau prinsip ini dijalankan, nanti dinilai apakah perlu ada disiplin. Kalau diperlukan, ya. Tapi itu positif karena tujuannya adalah supaya mereka itu bertobat, seperti di dalam 1 Korintus pasal 15 kan kita lihat di sana. Kita bisa lihat 2 Korintus di sana, orang itu bertobat dan terima kembali masuk dalam Tuhan. Jadi ini, kalau kita menghadapi situasi ini sebagai hamba-hamba Tuhan yang diberikan otoritas, kita harus melakukan sesuai dengan petunjuk daripada firman Tuhan. Kita bisa lihat dalam 1 Tesalonika 5, 12 sampai 13. 1 Tesalonika 5, 12, 13. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati. Perhatikan. Supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu yang memimpin. Ya. Kamu dalam Tuhan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai. Seorang dengan yang lain. Kalau kita perhatikan dalam Tesalonika, ya, Tesalonika pasal 1 sampai 5 ini, apa prinsip yang dibangun di sini? Bahwa kita harus menghormati para hamba-hamba Tuhan. Kalau kita lihat di sini bukan jabatannya, ya, tetapi fungsi dan pekerjaannya, pelayanan mereka, kerja keras mereka, ya, kasih mereka yang sudah memberikan hidupnya untuk pelayanan demi pertumbuhan daripada jemaat. Itu yang Paulus katakan dalam ayat ini. Hormatilah mereka. Orang yang selalu menegur, itu memang menegur itu tidak enak, tapi itu otoritas yang dipercayakan demi apa? Demi pembangunan jemaat daripada Kristus itu sendiri. Hormatilah mereka dan junjung tinggi mereka. Karena orang-orang inilah yang telah menjaga, memimpin, dan mengajar jemaat. Ini luar biasa ya. Lalu kita lihat dalam 1 Timotius ya. Timotius 5, 17 ya. Dikatakan di sini 1 Timotius 5:17, penata-penata yang baik pimpinannya atau memerintah patut dihormati. Perhatikan kalian, pimpinannya atau yang penata yang baik, pimpinannya atau memerintah patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Wah, hormati di sini. Ini maksudnya ini bisa berarti memberi hormat dengan memberi honor, ya, memberikan bantuan-bantuan untuk keperluan jasmani mereka. Dan ini pernyataan ini dikuatkan di dalam ayat 18. Kalau kita bisa lihat di sini ya, di dalam ayat 18 dikatakan, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memperhanggus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapatkan upahnya.
Mendapat upah dari apa? Dari mana? Dari jemaat yang dipimpinnya. Upah apa? Upah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal jasmani. Jadi penatua-penatua yang baik, ada sifat yang baik, pekerja keras dalam pelayanan, semangat dan gairah dalam pelayanan. Orang-orang ini perlu dihormati, perlu diberi honor, perlu diberi bantuan secara keuangan untuk keperluan hidup mereka. Ini ya. Jadi ini penting ya, kita lihat, karena mereka itu yang diberikan otoritas oleh Allah untuk memimpin ya, menjaga dan mengajar jemaat. Kita bisa lihat di dalam Ibrani 13 ya, pasal 7, Ibrani 13 ayat 7 dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab itu hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Itu ayat 17 tadi. Hormatilah pemimpin karena menyampaikan firman Tuhan dan berjaga-jaga jiwamu. Dikatakan orang-orang ini perhatikanlah. Ya. Itu yang tadi. Memang itu tanggung jawab. Ada di situ, tapi ingat, karena para penatua dan hamba-hamba Tuhan itu yang diberikan otoritas oleh Allah untuk membangun jemaat daripada Allah itu sendiri, untuk membangun pertumbuhan daripada domba-domba milik Allah itu sendiri. Itu sebabnya mereka sangat diperhatikan oleh Allah, dihargai oleh Allah jabatan mereka sebagai pemimpin-pemimpin jemaat. Mungkin ini perlu bagian ini ya, perlu dikerjakan lagi untuk kita baca, kalian baca lagi dan kita bisa lihat, renungkan ya di situ. Dan ini ada panduannya ya. Coba dibaca kembali dan renungkan untuk kalian semua yang sedang dalam pelayanan. Coba lihat ya, dalam setiap ayat itu lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau ditemukan kebenaran firman Tuhan, coba catat apa yang penting bagi kamu dan bagaimana cara menerapkannya. Catat kebenaran-kebenaran dalam ayat-ayat misalnya 1 Korintus dan seterusnya ayat itu. Kemudian setelah itu apa arti kebenaran yang kamu dapat di situ untuk kamu, untuk kebenaran kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap seperti apa yang kamu akan ambil untuk menanggapi kebenaran itu dan bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan kamu setiap hari. Ini nanti coba 3 poin penting itu setiap membaca firman Tuhan, dan nanti kita akan diskusikan bersama-sama dalam pertemuan besok ini. Nah, jadi itu. Jadi kembali bahwa dasar Alkitab ya, yang kita lihat di sini, otoritas yang dititipkan dalam gereja itu khususnya kepada penatua-penatua. Kemudian yang bagian B ya, itu bagaimana hubungan ya laki-laki dengan perempuan di dalam satu persekutuan orang-orang percaya. Memang kalau kita perhatikan dalam bagian ini bahwa laki-laki dan perempuan, kita lihat dalam 1 Korintus 11 ayat 3 ya, dikatakan begini. 1 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui akan hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus adalah Allah. Ini struktur ya yang dibangun oleh Allah itu sendiri, dan itu kita harus akui.
supaya kita bisa mengerti laki-laki dan perempuan bagaimana peran dan nilai-nilai kepemimpinan di dalam pelayanan gereja. Siapa yang diberikan hak sepenuhnya di dalam gereja sebagai pemimpin-pemimpin, dan itu struktur yang dibangun di dalam Allah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya kita harus ingat bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat dalam pandangan Allah. Kenapa? Ya? Kenapa sederajat? Mereka berdua itu karena diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Laki-laki dan perempuan itu memang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita lihat dalam Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Jadi mereka sederajat dalam pandangan Allah. Tapi pada waktu masuk dalam kepemimpinan, jelas struktur yang dibangun Allah itu kita harus mengakui bahwa laki-laki itu kepala daripada istri. Ya 1 Korintus 11:33 tadi. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Ini jelas strukturnya. Tetapi ingat bahwa laki-laki dan perempuan dalam pandangan Allah itu mereka sederajat karena mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Lalu selain mereka sederajat, mereka juga sederajat di dalam Kristus. Ya, laki-laki dengan perempuan itu sederajat di dalam Kristus. Kita lihat dalam Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 28. Galatia pasal 3 26-28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Ingat, ini di hadapan Kristus. Ya, kita semua derajat dalam Kristus, kita semua sama. Ini kadang-kadang ayat ini banyak digunakan orang-orang untuk memperdebatkan bahwa perempuan itu bisa menjadi pemimpin di dalam gereja. Tapi ini bicara tentang kita di hadapan Kristus memang derajat karena iman. Kita sama-sama ditebus oleh Kristus. Ini kita melihat ini ya sebagai satu yang penting. Tapi ingat, pada waktu kita bicara persekutuan kita sama. Tapi pada waktu kita bicara tentang struktur kepemimpinan, laki-laki itu adalah pemimpin daripada perempuan. Ya, ini yang bisa kita lihat di sini. Ya. Kemudian apa kita lihat lagi dasar Alkitab, laki-laki dan perempuan itu diberi fungsi memang yang berbeda. Jelas seperti apa yang dikatakan 1 Korintus tadi. Ya. Laki-laki dan perempuan itu diberi fungsi yang berbeda. Otoritas untuk memimpin dan mengajar di gereja itu dititipkan kepada laki-laki. Ya. Itu yang kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 14, 34, 35. 1 Korintus 14. Jadi otoritas untuk memimpin dan mengajar di gereja itu jelas sekali dititipkan kepada laki-laki. Mari kita lihat 1 Korintus 14, 34, 35. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suami yang di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ini jelas ya. Saya pikir jelas bahwa kita sudah banyak membahasnya kan hal ini. Jadi fungsi, sekali lagi,
pada waktu kita bicara tentang persekutuan, kita semua sama, tidak ada perbedaan yang seperti yang jelas di Galatia. Tapi pada waktu kita bicara tentang kepemimpinan, itu pengajaran gereja, dalam gereja dititipkan kepada laki-laki. Ini memang bisa bertanya, apakah perempuan tidak bisa mengajar firman Tuhan? Pasti bisa. Dalam firman Tuhan Timotius jelaskan. Mari kita lihat 1 Timotius pasal 2. Ya. Timotius pasal 2 ayat 12-13. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama menjadikan, kemudian barulah Hawa. Deborah yang memimpin negara, bukan pemimpin gereja. Ini contoh. Memang kalau kita lihat Deborah di dalam Alkitab, dia itu sebagai pemimpin, bukan pemimpin dalam gereja, tapi dalam negara. Ini jelas sekali menguatkan pernyataan apa yang disampaikan kepada jemaat di Korintus. Memang jelas. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Dan kita sudah tahu bersama bahwa Hawa diciptakan oleh Allah itu sebagai penolong daripada Adam. Nah, ini yang jelasnya. Memang seperti apa yang saya katakan tadi, di dalam Timotius juga, 2 Timotius pasal 3 dan seterusnya itu menjelaskan bahwa perempuan-perempuan tua itu mengajar, mendidik perempuan-perempuan muda. Mengajar anak-anak mereka itu bisa berperan sebagai seorang tua terhadap anak-anak. Nah, kita bisa lihat juga dalam Efesus 5, 22-24 dan seterusnya, Kolose dan semua yang kita sudah baca tadi, memang jelas otoritas untuk keluarga dititipkan kepada laki-laki yang kita sudah lihat dari pertama ya, bahwa ini jadi berdiam diri ya, supaya perempuan itu berdiam diri dan tenang dan merasa tentram dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Dan harusnya perempuan juga merasa puas dengan posisi yang diberikan oleh oleh Allah di dalam keluarga dan di dalam gereja. Dan sekali lagi, jadi otoritas berasal dari Tuhan, dan kita tahu bahwa otoritas membawa tanggung jawab yang harus dipakai sesuai dengan kehendak Allah ya. Ini ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab untuk otoritas yang dipercayakan kepada kita semua. Jadi ini kita bisa lihat. Nah, ini nanti bisa didiskusikan juga ini kalau kita mau diskusikan, tapi pelajari supaya bisa menjadi diskusi bersama-sama. Nah, jadi kita bisa lihat di dalam pelajaran selanjutnya ya, bahwa bagaimana hubungan laki-laki dengan perempuan. Tetapi bagian selanjutnya ini adalah kita bisa melihat bagaimana dasar firman Tuhan, hati hamba. Nah, kalau kita perhatikan dalam perjanjian baru ya, kepemimpinan dalam perjanjian baru, kita sudah lihat bahwa ada otoritas dan kepemimpinan di secara alkitabiah, dan sekarang kita akan belajar tentang bentuk otoritas dan kepemimpinan secara praktis dalam perjanjian baru. Contoh yang kita bisa lihat, nah, satu adalah contoh dari Paulus itu sendiri. Kita bisa lihat di dalam Kisah 20 ya. Kisah 20 ayat 18 dan 20. Di sana dikatakan seperti ini. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan aku banyak mencucurkan air mata
dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang-orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah jemaat. Kita bisa lihat contoh hati hamba dalam pelayanan Paulus. Ini sebenarnya ceritanya kan ini pada waktu Paulus mau meninggalkan di jemaat Efesus, dan dia menitipkan untuk nasihat ini kepada jemaat Epeneto di Efesus. Apa yang dia perlihatkan di sini? Seorang pelayan, seorang pemimpin itu harus memiliki hati hamba. Diperlihatkan lewat apa? Paulus katakan dengan sikap rendah hati. Dengan segala rendah hati aku melayani kamu. Kita bisa lihat juga sikap Paulus sangat peduli. Walaupun dia banyak mencucurkan air mata dan mengalami pencobaan, dia tidak pernah lalai untuk memberitakan firman Tuhan yang berguna untuk mengajar setiap orang mengerti bagaimana Injil, kasih karunia supaya mereka diselamatkan. Tetapi pengajaran firman Tuhan juga itu yang mengajar mereka untuk bertumbuh dan hidup di dalam iman kepada Kristus, berpengharapan di dalam Kristus. Dia tidak pernah melalaikan itu. Ini sebagai sikap seorang hati hamba peduli terhadap orang-orang dilayani. Kemudian berani. Dia bilang, semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum, baik juga di rumah-rumah. Dia memperhatikan orang. Kan di situ kan. Dia tidak cukup pada waktu mengajar kepada umum banyak orang, dia juga menguji ke rumah-rumah untuk mengecek pemahaman mereka. Dan ini menunjukkan hati hamba yang siap untuk melayani. Wah, ini penting juga ya. Kita bisa lihat di dalam dasar firman Tuhan, kepemimpinan perjanjian baru. Kita lihat 2 Korintus 1 ayat 24. Apa yang dikatakan di sini? 2 Korintus 1:24. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Wow, luar biasa. Ya. Dia bilang bukan memerintah ya, apa yang harus kamu percayai karena kamu sudah berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Wah, ini memang kadang-kadang Paulus memimpin dari depan ya. Tetapi dalam ayat ini Paulus memimpin dari samping, bersama-sama bekerja untuk menguatkan, untuk mendorong, untuk membesarkan hati daripada orang-orang yang mungkin sedang bersama-sama dalam pelayanan dia. Wah, ini penting. Ya, ini hati hamba itu tidak selalu membiarkan orang berjalan sini. Dia mau menunjukkan sikap. Dia mau mengangkat pada waktu dia sudah jatuh, pada waktu dia mau membesarkan hatinya, pada waktu dia mulai lemah, putus asa semua. Ini yang dilakukan oleh Paulus, contoh Paulus sebagai hati hamba. Yang selanjutnya kita bisa lihat 2 Korintus 10 ayat 8. Katakan 2 Korintus ayat 8 yang dikatakan di sini, bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapatkan malu. Setiap teguran nasihat ajaran Paulus, dia selalu tujuannya adalah membangun. Itu yang membesarkan hatinya. Dan dia sampai berani mengatakan kepada jemaat bahwa ini saya selalu menguji hati. Paulus selalu menguji hatinya di dalam menegur, itu benar-benar adalah tujuan untuk membangun. Itu sebabnya dia tidak perlu merasa malu hal ini. Pelayanan ini karena penting. Ini menunjukkan
sikap hati seorang hamba dalam pelayanan itu. Dia ingin membangun terus-menerus, entah pada waktu dia menegur, entah pada waktu dia membesarkan hatinya, menguatkan, membangun, karena tujuan supaya jemaat bisa maju, pemimpin-pemimpin terus bisa berkorban, semangat dalam pelayanan. Kemudian kita lihat juga contoh hati hamba yang dicontohkan Paulus dalam Galatia pasal 4 ayat 19 sampai 20. Dia katakan di sini, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Ini sebagai bentuk sikap hati hamba yang dicontohkan Paulus, bagaimana cara menyayangi mereka. Ya. Dia memang tahu pada waktu masuk dalam pelayanan di sana memang dia sangat banyak penderitaan. Tapi pada waktu dia bersama-sama dengan mereka, dia ingin punya bahasa yang lain yang menunjukkan bahasa seorang ibu terhadap anak-anaknya, bahasa seorang bapak terhadap anak-anaknya, untuk menyayangi mereka supaya mereka bersama-sama maju bertumbuh di dalam Kristus ya. Ini hal yang luar biasa kita bisa lihat. Nah, kalau kita lihat juga di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 12. Di situ kalau kita bisa membaca ayat-ayat ini, kita akan bisa melihat bahwa Paulus di dalam pelayanannya itu selalu dia rela hati, selalu dia membuka diri, selalu dia bergairah, selalu dia punya hati yang terus menerus memiliki kasih sayang yang kuat seperti seorang ibu. Itu yang dijelaskan dalam bagian ini. Dia memiliki kasih sayang, lemah lembut. Kalau kita lihat 8, Paulus terbuka kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Paulus tidak mengajar saja, tapi memberi hidupnya untuk mereka. Paulus siap membela jemaat. Mereka selalu ada dalam hati Paulus, sehingga dia selalu memberi perhatian, mengajar, tidak mau melepaskan mereka. Tapi saya lihat dari 9, Paulus rajin, kan usaha dan jerih lelah. Dia tidak memikirkan diri sendiri. Dia selalu hidup saleh, adil dan tak bercacat. Jadi ini hal yang penting. Bagian ayat ini, Paulus menunjukkan bagaimana hati seorang bapa. Ayat 11, dia katakan bahwa dia selalu menasihati seorang demi seorang supaya terus kembali kepada kebenaran dan menguatkan pikiran yang positif dan terus membekali jemaat mempersiapkan masa depan, menguatkan juga menghibur supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Paulus juga menunjukkan bagaimana kasih yang sejati, karena terlihat Paulus selalu merindukan mereka. Selain itu Paulus membanggakan mereka karena kemajuan iman mereka dalam jemaat. Dan Paulus menganggap jemaat sebagai mahkota. Ini dorongan positif yang terus Paulus bergairah. Paulus bangga dengan kesetiaan mereka. Itu sebabnya Paulus ingin membangun mereka untuk terus maju di dalam Kristus. Ini luar biasa, luar biasa. Dan kita bisa lihat juga di sini contoh Paulus tadi sebagai hamba kepemimpinan perjanjian baru. Tapi kita lihat juga bagian kedua, bagaimana ajaran Petrus kepada penatua-penatua. Yang kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3. Bagaimana ajaran Petrus sebagai seorang pemimpin. Kita bisa lihat di sini.
1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Wow, ini menarik ya. Nasihat Petrus kepada penatua atau kepada pemimpin-pemimpin. Ini memang, coba ingat apa yang dikatakan Alkitab tentang Petrus. Yesus sendiri bicara tentang Petrus. Dikatakan, kamu adalah batu karang, kamu adalah soko guru tiang penopang. Orang menganggap Petrus teman Yesus sebab Petrus adalah saksi penderitaan Yesus. Dan Petrus kalau dalam kepemimpinan dia mau mendengar, mau gunakan otoriter, pasti orang dengar. Tapi apa yang kita lihat dalam ajarannya yang disampaikan kepada para penatua, ini luar biasa. Karena Yesus sendiri memberikan contoh yang baik kepada pemimpin-pemimpin pada waktu itu, para murid-muridnya. Dalam Yohanes 21 ayat 15 ayat 17, di situ kalian bisa baca. Intinya di situ adalah seorang gembala harus giat bekerja untuk mengurus domba-domba milik Allah. Apa yang dikatakan situ? Jadi seorang pemimpin itu harus mengembalakan domba-dombanya, domba-domba milik Allah. Dia siap berkorban dengan domba-domba ini. Dia siap membalut kalau mereka luka. Dia siap menghibur kalau mereka sedang lemah. Ini semua dilakukan. Dan apa selanjutnya dikatakan, jangan dengan paksaan tetapi dengan sukacita. Jangan dengan paksaan. Pelayanan ini harus dilakukan dengan dorongan dari Allah. Karena panggilan ini bukan dilakukan dengan paksaan, tetapi dilakukan dengan sukacita. Karena ini akan memberikan kepuasan kepada kita. Karena kita dilayakkan oleh Allah untuk mengembalakan domba-domba milik Allah sendiri. Ini luar biasa. Jadi kita dipercayakan itu. Kita mendapatkan panggilan ini. Dipilih khusus. Kita harus melakukan dengan sukacita. Yang ketiga apa dikatakan? Jangan mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Pelayanan ini pelayanan kita bukan menjadi tempat untuk mencari keuntungan. Hal-hal jasmani. Hal-hal apa? Seperti apa? Kita mencari nama supaya kita hebat. Kita mencari keuntungan. Lewat itu banyak hal-hal kita mendapatkan keuntungan. Keuangan semakin meningkat. Kan seperti itu. Tapi pelayan ini benar-benar harus dilakukan dengan pengabdian diri. Penuh dengan pengorbanan. Bagaimana kalau pelayanan itu tidak mendatangkan keuntungan? Ya, keuangan kita meningkat. Apa kita masih siap? Ini menjadi pertanyaan kepada kita. Apa kita akan jenuh kalau pelayanan tidak ada uang? Memang kita perlu uang. Tetapi apakah dasar pelayanan karena uang atau karena panggilan? Jadi pelayanan itu bukan karena dorongan uang. Apakah maksudnya pelayanan tidak perlu uang? Tidak. Pelayanan pasti perlu uang. Tapi ingat, Tuhan pasti mencukupkan dalam segala hal itu. Ingat, seorang pemimpin harus punya hati gembala. Dilakukan dengan sukacita. Bukan untuk mencari keuntungan, tapi pengabdian diri. Kemudian apa dikatakan? Jangan kamu mau memerintah mereka. Jangan otoriter. Jangan kamu memerintah mereka dengan otoriter. Kenapa? Karena pelayanan ini hanya dititipkan oleh Allah. Bukan milik kita.
tapi milik Allah. Ya, ini penting. Seorang pemimpin harus menjadi pelayan, hamba, bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Yesus coba membedakan pemimpin dunia dan pemimpin Kristen secara ajaran Alkitab. Dunia mengajarkan pemimpin harus memimpin dengan keras. Kita seorang pemimpin rohani adalah melayani seperti Yesus. Ya, kalau kita menjadi yang hebat, kita harus melayani. Dan yang selanjutnya dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 tadi, 1-3, hendaklah kamu menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan bukan sesaat, tetapi terus menerus dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya mereka bisa melihat buah-buah teladan dari pemimpin. Saya ingat nasihat Paulus kepada Timotius pasal 1 Timotius pasal 4 12. Itu yang diberitahukan kepada Paulus kepada Timotius, jadilah teladan dalam setiap perkataan, perbuatan, dan seterusnya. Karena itu penting. Seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh yang benar. Contoh ini yang akan diikuti oleh jemaat-jemaat yang kita pimpin. Inilah ya, ajaran Petrus kepada penatua-penatua di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 3. Jadi kita bisa lihat apa sifat kepemimpinan hambawi. Apa sifat kepemimpinan hambawi yang diperlukan? Yang pertama pasti ya, kita harus memiliki kelemah lembutan. Ya. Kita tidak mudah terpancing, tapi kita tetap mempertahankan kelemah lembutan pada waktu memberikan dorongan, memberikan nasihat, pada waktu kita bicara dalam situasi-situasi yang tidak mengenakan. Kita juga perlu punya sikap kepedulian. Apapun situasi dalam pelayanan, kita harus memperhatikan mereka, karena mereka perlu kepemimpinan kita, karena mereka adalah milik Tuhan. Kita juga harus punya sifat kasih. Kita mengasihi mereka dengan tulus, tanpa alasan, seperti Yesus yang sudah lakukan kepada kita. Kita juga harus siap berkorban. Apapun kita akan lakukan kalau untuk memperjuangkan pelayanan. Apapun kita akan kerjakan kalau itu demi pelayanan. Kita juga perlu sifat untuk terus mau membangun setiap apa yang kita sampaikan. Setiap apa yang kita tegur, nasihati, itu tujuannya adalah membangun, bukan untuk meruntuhkan. Karena sekali lagi bahwa mereka itu perlu terus diajar oleh firman Tuhan supaya bisa maju bersama-sama. Kita juga harus punya sikap setia dalam pelayanan. Ya. Situasi apapun tidak akan mengubah semangat kesetiaan kita. Karena itu memang yang diinginkan, dan contoh yang kita bisa lihat dari Paulus tadi. Walaupun dia mencucurkan air matanya, dia tidak pernah akan lalai dan terus memberitakan. Dan perlu keberanian. Dia memberitakan itu walaupun situasinya yang tidak mengenakan, itu beritakan kepada, dan perlu gairah. Gairah, semangat, berkorban terus. Supaya pelayanan itu tidak bisa dipadamkan oleh karena tantangan-tantangan. Nah, ini yang sikap sebagai seorang hambawi, ya. Sikap daripada seorang pelayan yang telah Tuhan percayakan kepada kita semua. Jadi sekarang memang ini penting kepada kita, bahwa kepemimpinan itu tadi kita sudah, sifat kepemimpinan hambawi itu seperti beberapa hal yang kita sebutkan tadi. Lalu yang kedua, kepemimpinan itu fokusnya kepada saya atau Yesus. Ya. Kalau fokus kepada saya, itu selalu mengutamakan kebutuhan saya. Tapi kalau fokus kepada Yesus, kita akan selalu puas dalam Yesus.
Bagaimana mengutamakan kebutuhan kepada saya? Ya, ini seperti contoh. Biasa manusia itu suka cari hormat, ya, supaya kita dihargai, dipuji. Kita suka cari kasih. Perhatikan apa yang kita lakukan, itu kita harus hargai. Ada timbal balik di sana. Kita pelayan itu perlu dibayar. Ada dana yang perlu di sana. Itu mungkin mengutamakan kebutuhan saya itu sukses. Kita mencari supaya kita dikenal orang yang hebat. Tapi kalau fokus kepada Yesus, dia sumber kepuasan. Apapun yang kita lakukan, itu semata-matanya demi Kristus. Mungkin pada waktu kita melayani tidak terlalu terkenal, tidak dihargai, tapi kita akan puas karena sumber kita berpusat kepada Kristus. Fokus kepada saya, apalagi saya perlu saudara memuaskan saya, ya kan? Kalau saya melayani dengan baik, kalian juga harus melayani kami, saya dengan baik. Wah, kalau saya memuaskan kalian, jemaat juga harus memuaskan pemimpin. Wah, itu fokus kepada saya. Tapi kalau fokus kepada Yesus, saya melayani orang lain, itu karena tugas. Otoritas itu dititipkan Yesus kepada saya. Saya hanya sebagai alat yang punya pelayan itu Yesus. Dan saya harus melakukan itu dengan segenap hati, dengan setia, dengan penuh pengorbanan, dan sambil melihat kepada Kristus. Apalagi kalau mengutamakan kebutuhan saya, fokus kepada saya. Saya perlu taat. Ya. Orang harus taat kepada saya. Orang harus berterima kasih dan selalu setuju apa yang kita lakukan. Wah, ini kan, apa yang kita lakukan harus mereka setuju. Supaya mereka itu, karena saya melakukan untuk kamu, apapun yang kita lakukan itu selalu terbaik untuk kamu. Jadi kamu harus siap, harus selalu ikut apa yang saya sarankan. Itu fokus kepada saya. Tapi kalau fokus kepada Yesus, saya ingin membuat Yesus senang, puas dengan pelayanan saya. Ya. Coba ya, ini diskusikan. Ini tugas lagi. Ya. Diskusikan bagian ini kepemimpinan, ya, fokus saya atau Yesus. Nah, jadi coba diskusikan, kalian belajar supaya kita bisa melihat bersama-sama dalam diskusi besok. Jadi untuk sesi yang ketiga ini sampai di sini, kita akan teruskan besok lagi dan kita berhenti dulu di sini. Terima kasih.